Mencintai tidak pernah salah. Yang salah adalah pada siapa kita mencintai dan bagaimana cara kita mencintai. Setuju? Gadis desa ini mencintai dan memberikan keperawanannya pada seorang profesor dari kota yang datang ke desanya untuk pelarian dari masalah di universitas tempatnya mengajar. Cinta gadis itu tentu saja bertepuk sebelah tangan. Sang profesor hanya menikmatinya saja, dan setelah masalahnya di kota selesai, dia tanpa beban meninggalkan gadisnya dengan keadaan lemah karena telah melakukan aborsi. Gadis itu rapuh, bahkan di saat yang sama dia harus kehilangan ibunya karena kebakaran rumahnya. Hancur hatinya. Itu yang membuat gadis berniat membalas dendam pada profesor. Selamat nonton film. Inilah Scarlet Innocent. Seorang pria yang biasa dipanggil profesor dalam perjalanan menuju desa. Dia ke desa itu untuk menenangkan dirinya karena sedang terjebak masalah di kampus tempatnya mengajar. Saat turun dari bus, dia bertemu seorang gadis desa bernama Dongke. Mereka hanya bertatapan tanpa kata, lalu mereka berdua berjalan ke tempat tujuan masing-masing. Di desa itu, si profesor memanfaatkan waktunya untuk mengajar warga desa yang punya cita-cita untuk menjadi penulis. Secara dia merupakan penulis novel terkenal dan sudah membuat beberapa novel yang viral. Di tempat mengajarnya itu, terlihat hanya orang tua yang mengikuti kelas menulisnya. Di tempat lain, Dongke yang baru pulang kerja bersama ibunya sedang berbelanja sayuran. Setelah itu mereka berdua pulang sembari berpelukan dan saling menyayangi. Keesokan harinya, Dongke dan profesor tanpa sengaja bertemu kembali di taman bermain yang juga tempat kerja Dongke. Di sana mereka berdua berkenalan dan profesor juga berkata kalau dia mengajar di kelas menulis di desa itu. Dongke antusias mendengar perkataan profesor itu. Di hari yang lain, profesor yang masuk kelas menulisnya kaget melihat Dongke ada di sana. Nampaknya Dongke ada rasa pada si profesor. Saat dia melihat tangan pria tampan itu, hatinya menjadi gemetar tak karuan. Saat kelas sudah bubar, Dongke berjalan bersama profesor. Mereka hendak pulang, namun Dongke mengikuti profesor hingga ke bar. Dia juga mengintip profesor yang sedang membaca buku di sana. Nampaknya Dongke benar-benar naksir pada si profesor itu. Keesokan harinya, Dongke yang hendak pulang dari tempat kerjanya kaget melihat profesor datang lagi di sana. Mereka berdua sempat mengobrol sebelum profesor mengajak Dongke untuk minum-minum di bar. Saat di bar, profesor bercerita mengapa dia ada di desa itu. Dia difitnah oleh mahasiswinya dalam kasus pencabulan. Di sana Dongke memberikan semangat pada si profesor dan berkata kalau profesor tidak mungkin melakukan hal itu dan masalahnya akan cepat selesai. Profesor berterima kasih pada Dongke yang mempercayainya. Saat sedang mengobrol, profesor menerima telepon dari anaknya yang memberi kabar kalau istrinya sedang sakit dan harus kembali ke Seoul. Dongke terlihat tidak suka mendengar kalau pria tampannya sudah memiliki keluarga. Profesor dan Dongke menuju terminal bus untuk ke Seoul. Dongke sedih harus berpisah dengan profesornya. Dia pulang dengan perasaan yang kacau. Namun di saat perjalanan itu, dia kaget karena sebuah bus berhenti di sampingnya. Dan saat bus itu berjalan, profesor ada di hadapannya. Profesor tidak jadi pulang ke Seoul dan lebih memilih untuk lebih dekat dengan Dongke. Mereka berdua nampak bahagia saat itu. Si profesor mengajak Dongke ke rumahnya. Di sana mereka berdua terbawa suasana. Dongke yang sudah tidak tahan menyosok profesor dan melumat bibir profesor. Pria tampan itu hanya tersenyum bahagia. Mereka berdua juga menyelinap ke taman bermain tempat Dongke bekerja. Di sana mereka ngumpet-ngumpet masuk ke ruang kendali wahana kincir angin dan menyalakan mesin permainan itu. Mereka berdua naik dan di atas permainan itu mereka skidi-papap dengan penuh gairah. Nampaknya penjaga tempat bermain itu melihat mereka berdua sedang asik. Hubungan mereka berdua semakin lengket. Bahkan mereka ke kota untuk jalan-jalan dan berbelanja kebutuhan Dongke. Di sana Dongke sempat melihat sepatu cantik, namun dia malu untuk meminta pada profesor. Dongke juga melukis wajahnya sebagai kenang-kenangan jalan-jalannya saat itu.
Saat di rumah profesor, di sana dia nampaknya dibelikan sepatu yang dia harapkan. Dia sangat senang dan profesor memintanya untuk berjalan dengan sepatu itu. Dia dengan senang hati berjalan memakai sepatu impiannya di hadapan profesor. Setelah itu mereka skidi papap hingga pagi. Di rumah ibu Dongke terlihat khawatir putrinya belum pulang. Dia juga sudah tidak tahan dengan gosip miring tentang anaknya yang selalu dia rasakan saat keluar rumah. Saat pagi hari, profesor bertemu sahabatnya di kedai kopi. Sahabatnya datang untuk memberitahu kabar bahagia. Rupanya nama baik profesor sudah kembali. Dia kembali dipanggil oleh dekan untuk mengajar di kampus. Setelah itu, profesor nampak bersiap-siap untuk pulang ke Seoul. Di saat bersamaan, Dongke datang dan memberi kabar kalau dia hamil. Profesor menenangkan Dongke. Setelah itu, mereka pergi ke bidan kandungan untuk mengaborsi jabang bayi Dongke. Di sana Dongke sangat ketakutan, namun profesor menenangkan Dongke. Setelah Dongke tenang, profesor meninggalkan Dongke seorang diri di sana. Saat Dongke terbangun, dia sangat sedih tak melihat profesor ada di sampingnya. Profesor kini sudah ada di rumahnya bersama istrinya. Istrinya punya firasat kalau suaminya itu punya selingkuhan di desa. Namun profesor membantahnya dan mencoba menenangkan istrinya itu. Dongke sedih karena ibunya marah padanya. Saat sedang memasak, di saat itu dia melihat profesor dari kejauhan memanggilnya. Dia buru-buru meninggalkan rumah dan kompor yang masih menyala. Di sana profesor memberi Dongke uang dan meminta Dongke untuk tidak menemuinya lagi. Dongke sangat kecewa dan hendak memeluk profesor. Profesor menepis tubuh Dongke yang membuatnya terjatuh. Di saat bersamaan, Dongke melihat rumahnya sudah dilahap api. Dia segera berlari menuju rumahnya, namun dia tidak dapat menyelamatkan ibunya yang sudah tewas terbakar. Dia sangat hancur saat itu. Di rumahnya, profesor juga stres karena dia dengan sengaja tidak membantu Dongke dan ibunya. Saat yang sama, anaknya Chungke datang memberitahu kalau sejak pagi ibunya mengunci diri di kamarnya. Saat mereka berdua membuka pintu kamar istrinya, betapa terkejutnya profesor melihat istrinya tewas gantung diri. Dia segera menutup mata Chungke agar tidak trauma dengan apa yang terjadi. Saat di pemakaman, Chungke memperlihatkan kekecewaannya pada ayahnya dengan tidak mau menggenggam tangan ayahnya itu. Dia menganggap ayahnya lah yang membunuh ibunya. 8 tahun kemudian, profesor mengunjungi dokter karena ada masalah dengan penglihatannya. Di sana dokter melarang profesor untuk merokok dan minum alkohol agar matanya tidak menjadi buta. Namun profesor tidak mendengar apa yang dokter katakan. Dia terus saja melakukan apa yang dia inginkan. Di rumahnya, seorang mengetuk pintu. Profesor yang sudah buta membuka pintu itu. Seorang wanita mengaku adalah tetangga barunya yang membawa kue buat dia dan Chungke. Wanita itu ternyata Dongke yang datang untuk membalas dendam atas apa yang profesor lakukan pada dirinya beberapa tahun silam. Dongke mendekati Chungke dan mereka terlihat akrab. Dongke juga membantu profesor untuk mengetik novel barunya. Mereka bertiga sangat akrab bak keluarga utuh. Beberapa hari kemudian, Dongke mengajak profesor untuk ke dokter mata. Namun dokter mata itu adalah suruhan Dongke yang akan membuat mata profesor semakin parah hingga buta total. Dokter suruhan itu juga berkata jalan satu-satunya adalah operasi dengan biaya yang mahal. Karena butuh uang operasi, profesor dan Dongke pergi bermain judi. Di sana Dongke juga bekerja sama dengan bandar untuk membuat profesor kalah dan harus menggadaikan rumahnya untuk modal judi. Sementara di rumahnya, Chungke melihat fakta kalau Dongke adalah masa lalu ayahnya yang datang untuk sebuah misi khusus. Kembali ke kasino, profesor harus menandatangani berkas kalau rumahnya akan disita kalau dia tidak bayar hutang pada bandar. Itu semua terjadi karena rekayasa Dongke untuk balas dendam. Di rumah, Chungke yang sudah curiga pada Dongke meminta Dongke untuk tidak menikah dengan ayahnya. Dongke dengan santai menjawab dia akan melakukan apa saja yang diminta Chungke. Namun dia mengingkari janjinya. Chungke melihat dia dan ayahnya skiri papap di ruang kerja ayahnya. Kecewa, Chungke segera kembali ke kamar. Dongke dan profesor bingung harus berkata apa pada gadis itu.
Keesokan harinya, Bandar datang untuk menagih hutang Profesor. Profesor belum bisa membayar pada saat itu. Namun si Bandar yang melihat Cungke baru pulang sekolah berkata kalau hutang Profesor bisa lunas kalau Profesor mau menyerahkan Cungke padanya untuk dilatih menjadi wanita penghibur. Setelah itu Bandar pergi meninggalkan Profesor dan Cungke. Beberapa minggu kemudian, si Bandar membawa Profesor ke rumahnya. Di sana dia memaksa Profesor untuk menandatangani surat penyerahan wali Cungke padanya. Surat itu tertandatangani dengan jelas, lalu anak buah si Bandar membawa Profesor keluar dari tempat itu. Sebelum pergi, si Bandar juga memberikan banyak uang untuk Profesor. Semua yang Bandar lakukan itu adalah suruhan dari Dongke. Cungke diculik dan dibawa pergi jauh dari Seoul menggunakan kapal. Di sana Cungke tidak percaya perkataan Bandar kalau ayahnya rela menjualnya demi penglihatan. Cungke dijual pada bos besar si Bandar. Saat tengah memandikan Profesor, di sana Dongke sudah tidak bisa menahan amarahnya pada Profesor. Dia mengaku dirinya adalah Dongke yang sudah berubah karena apa yang terjadi pada dirinya. Profesor sangat kaget mendengar pengakuan Dongke, namun dia sudah tidak berdaya dengan mata yang buta. Saat malam hari, Profesor sedih karena telah menghancurkan hidup Dongke. Dongke pun sedih melihat Profesor sudah tidak berdaya dengan matanya yang buta. Dia datang dan memeluk Profesor yang sedang tidur dengan rasa kasihan dan penyesalan. Mereka berdua nampaknya berdamai. Mereka berjalan-jalan, namun mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan Cungke. Dongke menyangka gadis itu sudah tewas di tengah lautan, namun dia salah. Cungke datang dengan penuh amarah dan percaya diri yang kuat. Saat di rumah, Cungke berkata pada Dongke kalau dia tahu niat busuk Dongke untuk melenyapkannya dan membuat ayahnya buta. Dan Cungke juga berkata akan membalas dendam atas apa yang Dongke lakukan pada dirinya dan Profesor. Di kamar mandi, Dongke menelpon Bandar dan bertanya mengapa Cungke bisa lolos. Si Bandar hanya berkata, ada bos besar menginginkan Cungke untuk pendampingnya. Dongke terlihat khawatir. Saat sedang mandi, Cungke datang dan berkata akan membalikan keadaan saat itu. Dongke hanya menangis di hadapan gadis itu. Dongke menemui si Bandar, namun belum lagi dia komplain atas kelalaian si Bandar. Si Bandar dipanggil oleh bosnya dan dia segera meninggalkan Dongke. Dongke sempat melihat si Bandar menunduk di hadapan bosnya itu. Bos itulah yang rupanya Sugar Daddy Cungke. Cungke meminta Sugar Daddy-nya untuk menghancurkan tempat praktek dokter mata suruhan Dongke. Di sana Dongke juga datang karena ditelepon oleh si Bandar. Dongke bertemu Cungke. Di sana Cungke berkata kalau yang dia maksud membalikan keadaan adalah akan mengganti penglihatan Dongke dengan penglihatan ayahnya. Mata Dongke akan menjadi mata Profesor. Hari operasi pun tiba. Dongke dengan ikhlas datang menemui Profesor di ruang rawat rumah sakit. Di sana dia menyesali perbuatannya pada Profesor dan menyatakan perasaannya yang benar-benar cinta pada Profesor. Mereka berdua berpelukan dan berjanji untuk hidup bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video dari channel ini. Selamat nonton film.